Kadang diskusi dhamma hanya dengan satu orang, dua orang. Tapi diskusi itu meninggalkan memori yang baik. Saya pernah berdiskusi dengan seorang bapak yang sudah mau bunuh diri. Dia bukan Buddhis. Dia bukan Buddhis. Datang ke wihara, mungkin itu sudah tujuan yang random ya, yang mungkin dia sendiri sudah tidak kepikiran kenapa datangnya ke wihara. Dan ternyata malahan di wihara dia menemukan hal yang berbeda. Panjang kami cerita. Dan bapak ini seorang seniman tingkat dunia. Karena di Jogja itu banyak seniman. Dia beneran mendapatkan award tingkat dunia. Tapi mungkin karena seniman, mereka tidak banyak belajar tentang skill kehidupan. Jadi banyak problem dengan keluarga, dengan saudara. Setelah berbincang, cara berpikirnya berubah. Kemudian setiap Rabu dia datang ke wihara untuk ikut chanting malam meditasi. Mudah-mudahan sampai hari ini beliau masih hidup ya. Saya sudah lama tidak kontak karena memang tidak saya berikan nomor telepon ya. Itu sudah 5 tahun yang lalu mungkin. Ini belum saya sapa ya. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Iya, yang termuliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga diskusi Dhamma hari ini membawa kebahagiaan untuk kita semua. Belum tentu semua pertanyaan bisa saya jawab ya. Sesungguhnya harapan saya itu membuat diskusi Dhamma itu agar dekat dengan keluarga wihara, para pengurus, dan siapa yang aktif. Kemarin saya di Tanjung Balai Karimun, saya juga duduk ikut rapat Magabudi. Seumur hidup saya tidak pernah merasa, oh jadi Magabudi seperti itu. Walaupun sepanjang rapat saya diam saja, mendengarkan, oh banyak juga persoalan di lapangan yang kami para biku tidak pernah terpikir. Masalah surat menyurat, masalah di sekolah, guru sekolahnya kurang, dan sebagainya. Setelah selesai ikut rapat, saya memberikan sharing Dhamma. Jadi diskusi Dhamma hari ini sesungguhnya niatnya agar selain saya menjalankan tugas sebagai biku, juga agar kita semua lebih semangat dan lebih dekat. Tugas biku itu ada 5. Selalu saya ulang. Kalau saya di wihara ada samanera, samaneranya saya suruh hafal. Tugas pabajita, tugas biku itu ada 5. Yang pertama, mendengarkan Dhamma. Karena di zaman Sambuddha belum ada buku. Zaman sekarang bisa kita ganti, belajar Dhamma. Tetapi bahasa Sutta tetaplah mendengarkan Dhamma. Yang kedua, merenungkan Dhamma. Yang ketiga, mendiskusikan Dhamma. Yang keempat, mengajarkan Dhamma. Yang kelima, bermeditasi. Kita ulang sekali lagi biar hafal ya. Karena ada gunanya, Bapak Ibu hafal ada gunanya. Yang pertama, mendengarkan Dhamma. Yang kedua, merenungkan Dhamma. Yang ketiga, mendiskusikan Dhamma. Yang keempat, mengajarkan Dhamma. Yang kelima, bermeditasi. Kemudian Sang Buddha mengatakan, seorang biku yang melakukan setidaknya 1 dari 5 hal ini, ia tidak pantas dicela. Jadi hari ini Bapak Ibu membantu saya melaksanakan tugas mendiskusikan Dhamma. Anumodana untuk kita semua. Nah sekarang saya lanjutkan, karena kita sedikit jadi tidak usah buru-buru ya. Kenapa Bante? Tugas biku itu 5 ini.
job desk biku yang sesungguhnya. Karena 5 ini adalah proses untuk mencapai nibbana. Bisa seseorang mendengarkan Dhamma mencapai nibbana, proses awal. Bante Sariputta, Bante Moggallana, hanya mendengar satu kalimat, beliau berdua mencapai Sotapanna, tingkat kesucian tingkat pertama. Segala sesuatu yang berkondisi pastilah akan hancur. Mungkin bahasanya kurang rapi, tapi lebih kurang begini. Segala sesuatu yang berkondisi pastilah akan hancur. Ini sering saya ulang di mana-mana. Mana tahu ada yang berbakat seperti Bante Sariputta ya. Mendengarkan satu kalimat kemudian tercerahkan. Segala sesuatu yang berkondisi pastilah akan hancur. Semalam juga saya bahas. Apa maksudnya? Yang berkondisi itu misalkan tubuh kita. Tubuh kita ini muncul karena kondisi. Perlu ditopang oleh nutrisi, oleh oksigen. Datang dari kondisi di mana dilahirkan oleh ibu. Nah, tubuh kita berkondisi. Satu hari tubuh ini akan hancur. Dimakan cacing. Ya. Kalau dikubur. Kalau dibakar, dimakan oleh suhu. Menjadi abu. Ini saudara-saudari bisa melihat jembatan besi yang kuat. Satu hari juga bisa berkarat. Bahkan teman saya, dia punya bengkel bubut. Katanya stainless steel kalau yang low quality pun bisa berkarat. Saya baru tahu itu. Stainless steel yang kualitasnya rendah pun bisa berkarat. Nah, oleh karena itu apapun yang berkondisi akan hancur. Nah, beliau berdua mendengarkan satu syair Dhamma mencapai Sotapanna. Kemudian dulu ada Brahmana Yasa mendengarkan khotbah yang runtut Anupubikata. Yasa mencapai Sotapanna. Dengarkan yang kedua kali mencapai arahat. 5 pertapa penyiksa diri Pancawagya Bhikkhu mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta dan Anatta Lakkhana Sutta, kelima-limanya mencapai arahat. Oleh karena itu mendengarkan Dhamma ini adalah proses belajar untuk mencapai kesucian bahkan hingga ke arahatan. Yang kedua merenungkan Dhamma. Bagaimana merenungkan Dhamma itu adalah proses pencapaian nibbana. Pernah satu hari, satu waktu, para bhikkhu berkumpul kemudian mendatangi Bante Sariputta. Bante Sariputta itu yang sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri Bante Moggallana. Bante Sariputta sebelah kanan dikenal dengan Bante yang bijaksana setelah Sang Buddha. Ya. Bante yang paling bijaksana setelah Sang Buddha. Sebelah kiri Bante Moggallana adalah Bante yang paling sakti setelah Sang Buddha. Ini kebetulan wajahnya mirip ya, supaya produksinya lebih hemat. Sesungguhnya tidak ada yang tahu juga beliau berdua wajahnya itu bagaimana. Tapi beliau berdua itu lahir dari keluarga Brahmana yang kaya raya. Harusnya beliau berdua juga gagah dan rupawan. Nah, para bhikkhu mendatangi Bante Sariputta, kemudian bertanya, Bante, bagaimana seorang putu jana atau seseorang yang belum mencapai kesucian bisa mencapai kesucian? Tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tingkat kesucian hanya ada 4 tingkat. Bante Sariputta lantas menjawab, lebih kurang seperti ini. Seorang putu jana bermeditasi atau bersamadhi, menenangkan pikiran, kemudian keluar dari samadhi merenungkan pancakanda. Pancakanda itu sederhananya tubuh dan batin. Ya, sederhananya tubuh dan batin. Jadi seseorang masuk dalam samadhi, keluar dari samadhi merenungkan tubuh dan juga batin. Bahwa tubuh dan batin ini
memiliki 3 karakteristik, yaitu dukkha, anicca, dan anatta. Tubuh ini juga menderita. Bapak Ibu bersila terlalu lama saja kesemutan. Ya, jadi tubuh ini bisa menderita. Termakan oleh umur ya, pelan-pelan lutut mulai sakit, pinggang mulai sakit, bahu mulai sakit. Ada saja penyakitnya. Ini bahu frozen shoulder ya. Ada yang sakit pinggang, sakit di mana-mana. Bahkan Sang Buddha sendiri, beliau ketika di umur yang sangat tua, beliau juga mengatakan bahwa tubuhnya sudah seperti kereta tua dan mengalami kesakitan. Tapi beliau biasanya masuk ke dalam nibbana. Ketika di dalam samadhi, beliau tidak ada kesakitan. Nah, batin juga bisa menderita. Ya, batin juga bisa menderita. Kemudian tubuh dan jasmani juga anicca. Tubuh dan batin juga anicca ya, berubah-berubah, tidak kekal. Kemudian anatta, bukanlah diri. Nah, seorang putujana merenungkan pancakanda dapat diharapkan mencapai sotapanna. Kemudian Bante Sariputta melanjutkan, seorang sotapanna masuk ke dalam samadhi, keluar dari samadhi merenungkan pancakanda. Seorang sotapanna dapat diharapkan mencapai sakadagami. Dan dengan proses yang sama, sakadagami mencapai anagami, anagami mencapai arahat. Oleh karena itu, tugas bhikkhu yang kedua, merenungkan dhamma jugalah sebuah proses untuk mengurangi kotoran batin demi pencapaian nibbana. Yang ketiga, mendiskusikan dhamma. Ya tentu ya, mendengarkan saja bisa, apalagi diskusi, karena diskusi itu 2 arah. Yang keempat adalah mengajarkan dhamma. Tentu saja, sesekali kita mengajar, ketika mengajar muncul inspirasi. Apa yang dahulu belum kita pahami sepenuhnya, ketika kita dipaksa untuk mengajar, tiba-tiba muncul inspirasi, oh iya ya, begini cara menjelaskannya yang lebih gampang. Kita sendiri menjadi lebih paham. Bahkan saya sendiri sering ada umat tanya jawab seperti ini, tiba-tiba muncul inspirasi yang selama ini tidak terpikirkan saya. Dan itu terpicu dari pertanyaan para umat Buddha. Dan yang terakhir, bermeditasi. Tentu meditasi adalah latihan kita untuk menenangkan batin, mengurangi kotoran batin. Ya, ini mengenai 5 tugas bhikkhu. Karena sedikit yang hadir ya, jadi saya beri penjelasan yang panjang di awal. Ya, sekarang mari kita buka sesi tanya jawab. Saudara-saudari yang hadir ingin bertanya, silakan. Mungkin saya yang penanya pertama. Ada pertanyaan yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Jadi saat-saat menjelang kematian itu kan katanya bahwasanya kalau kita bisa mengontrol pikiran kita, maka kita akan terlahir di alam yang lebih baik. Itu yang pernah saya dengar, Bante. Jadi kalau orang yang sudah bermeditasi sampai tingkat jana, itu kan katanya berdiam di jana. Berarti kan pikirannya sudah terkontrol ya, Bante. Berarti kemungkinan kecil dia terlahir di alam apaya. Tapi yang kita ketahui bahwa Sang Buddha waktu masih bodhisatwa, beliau juga pernah jatuh ke alam-alam apaya, misalnya alam binatang, alam neraka. Padahal seorang bodhisatta kan seharusnya pikirannya sudah terkontrol dengan baik, bisa berdiam dalam jana. Jadi apakah walaupun pikiran kita terkontrol, kita berdiam dalam jana juga tidak bisa memastikan bahwa kita terlahir di alam yang lebih baik, bukan alam apa ya. Jadi ada sedikit yang rancu. Jadi apakah memang walaupun pencapaian jana, pikiran juga tidak bisa terkontrol gitu, kira-kira, Bante? Nah, itu yang pertanyaan saya, Bante. Saya punya sedikit
rasa penasaran. Karena tentu tidak semua buku Dhamma pernah saya baca ya. Boleh tahu enggak di mana kisah tentang Bodhisatta itu jatuh ke alam apa ya? Saya pernah baca ceritanya di sharing YouTube bahwa dikatakan Bodhisatta dulu pernah terlahir sebagai binatang yang mungkin superior. Kalau alam binatang itu kan juga alam apa ya gitu loh Bante. Jadi ya itu yang kita bingung kenapa masih bisa gitu loh. Itu yang pernah saya baca sih di sharing-sharing Dhamma yang di-sharingkan cerita tentang Sang Buddha masih sebagai bodhisattva, belum terlahir sebagai Siddhartha Gautama gitu Bante. Pertanyaan ini agak sulit saya jawab karena bahkan setiap orang itu punya keyakinan yang berbeda. Ya, ini yang pertama. Misalkan sama-sama beragama Buddha, belum tentu alirannya sama. Ada yang Mahayana, Theravada, dan Tantrayana atau Tibetan Buddhism. Di dalam Mahayana sendiri banyak sekali aliran. Dan bahkan di Theravada sendiri, kitab-kitab yang diyakini oleh sesama pemeluk Theravada belum tentu sama. Misalkan di kitab Khuddaka Nikaya, itu di Thailand itu 15 buku, di Myanmar itu 18 buku. Nah, oleh karena itu, kalau penjelasan Dhamma di dalam Sutta-sutta Nikaya, pencapaian jhana yang benar itu adalah jhana yang disertai dengan 7 faktor di bawahnya. Ya. Apa 7 faktor itu? Dimulai dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, kemudian samadhi yang benar. Jadi sebelum samadhi yang benar ya, atau sama-samadhi itu disinonimkan dengan pencapaian jhana 1, jhana 2, jhana 3, dan jhana 4. Silahkan kita pelan-pelan membaca sutta, misalkan ini tentu tidak semuanya pernah membaca ya, tapi sengaja saya sebutkan, apalagi ini direkam, nanti ada waktu bisa dibuka kembali. Misalkan kita membaca Majjhima Nikaya 4, Bahaya Bhairawa Sutta. Di sana Bodhisatta akan menjelaskan bagaimana beliau secara step by step beliaunya melatih pikiran beliau. Dan beliau menjelaskan bagaimana proses beliau berlatih hingga jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, jhana keempat. Nah, barangkali kita bisa memaknainya demikian. Kalau jhana tidak disertai dengan 7 faktor di bawahnya tadi, yang dari pandangan benar hingga perhatian, yaitu 1 sampai 7 yang ada di Jalan Mulia berunsur 8, maka itu adalah jhana yang belum disebut sama-samadhi. Misalkan Pertapa Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. 2 guru Sang Buddha yang mencapai arupa jhana tingkat tinggi, tetapi itu bukan sama-samadhi. Kenapa? Karena beliau berdua tidak memiliki 7 faktor pendukung di bawahnya. Dari pandangan benar hingga perhatian benar. Sutta tentang sama-samadhi ini diberikan atau diajarkan Sang Buddha di dalam Mahacattarisaka Sutta, Majjhima Nikaya 117. Nanti ada waktu dibuka, pelan-pelan dibaca. Di sana Sang Buddha menjelaskan bahwa sama-samadhi itu harus ada 7 pendukung di bawahnya. Nah, oleh karena itu
Kalau seseorang mencapai jhana tapi tidak disertai 7 faktor di bawahnya, berkemungkinan untuk terlahir kembali setelah waktu yang sangat panjang ternyata merosot kembali ke alam rendah. Karena itu adalah pencapaian jhana yang belum disertai dengan pandangan benar dan faktor lainnya. Tetapi kalau seseorang sudah lengkap, faktor-faktor pendukung sama-sama dinya lengkap semuanya, maka itu kita sebut pencapaian jhana di dalam sama-samadhi. Dan apabila seseorang itu memahami Dhamma dengan sangat baik, seluruh standar-standar yang diberikan Sang Buddha dalam Sotapanna, Sakadagami, Anagami dipenuhi semuanya, maka bisa dikatakan orang itu mencapai kesucian. Dan standar-standar ini dijelaskan oleh Sang Buddha dengan sangat gamblang. Sotapanna memahami 3 hal. Seorang Sotapanna menghancurkan pandangan salah, menghancurkan Sakkaya Ditthi, ya, pandangan salah tentang aku, kemudian menghancurkan Silabata Paramasa, pandangan salah mengenai ritual atau upacara yang dapat menyucikan diri. Seseorang menghancurkan 3 ini disebut Sotapanna. Itu yang dijelaskan gamblang di dalam sutta. Kemudian Sakadagami itu 3 hal ini ditambah satu syarat baru, ya, atau satu kemajuan batin, yaitu telah melemahkan nafsu-nafsu. Kemudian ketika Sang Buddha menjelaskan seorang anagami itu memerlukan jhana sebagai syaratnya. Di sini Sang Buddha menambahkan dan batinnya telah menjadi luhur. Karena jhana itu adalah kualitas luhur di dalam batin. Nah, oleh karena itu jhana oleh seorang anagami ini adalah jhana yang disertai 7 faktor pendukung di bawahnya. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan saudara, ya, kita bisa memahami bahwa kalau ada pertapa lain yang walaupun mencapai jhana tetapi tidak disebut sebagai kesucian, karena pertapa Alarakalama dan Udakaramaputa bahkan bukan Sotapanna. Benar, ya? Yang kenal dengan nama kedua guru Sang Buddha sebelum guru Petapa Gotama, sebelum mencapai kebuddhaan. Beliau berdua tidak bahkan diklaim sebagai Sotapanna, walaupun mencapai jhana yang tinggi. Berarti satu hari berkemungkinan turun ke alam rendah. Ya, mungkin dari saya menjelaskan seperti itu. Ya, ini Modana Pak Rusli, ya. Ya, Rusli. Ya. Kalau Pak, Bante. bagaimana? Anumodana Bante atas penjelasannya. Ada pertanyaan lain, silahkan. Nama saya Susanto, Bante. Yang mau saya tanyakan tadi kan kata Bante kan merenungkan Dhamma. Jadi sesudah keluar dari samadhi kita harus merenungkan 5 kanda, pancakanda. Jadi kanda pertama kan kanda rupa, ya. Kedua Vedana, ketiga Sanya, Sankara dan Winyanya. Yang saya tanyakan, bisakah Bante jelaskan mengenai Sanya, Sankara dan Winyanya, Bante? Itu aja, Bante. Nah, sederhananya Winyana itu disebutkan oleh Bante Sariputta sebagai yang mengetahui, the knowing part of self. Jadi the knowing part, bagian dari batin kita yang bertugas mengetahui, itu disebut winyana. Bahkan ketika dipertanyakan, para biku mempertanyakan
makna winyana kepada Bante Sariputta, beliau hanya menjawab mengetahui, mengetahui, itulah winyana. Nah, itu di bahasa teks. Jadi ketika kita mengetahui apapun, di sana winyana hadir. Ya. Misalkan Bapak Ibu bangun pagi, mata belum terbuka ya. Tapi sudah tahu kalau kita ini adalah satu makhluk yang ada di dunia ini. Tahu ya, mata belum terbuka. Kalau bahasa umumnya nyawanya belum terkoleksi ya. Bahasa sederhananya. Di sana sudah ada winyana. Karena kita sudah mengetahui time and space. Ya. Ini kita buat simulasi yang menarik. Misalkan mata kita menjadi buta. Telinga kita menjadi tuli. Penciuman kita rusak. Perasa di lidah kita rusak. Dan yang terakhir, seluruh indera peraba di seluruh sel kulit kita ini rusak. Itu disebut mati. Mati sudah. 5 indera rusak. Misalkan begitu ya, kita renungkan ya. 5 yang tadi sudah rusak. Tiba-tiba muncul pertanyaan di batin. Wah kok saya ada enggak? Itu tersisa apa? Tersisa batin ya. Karena 5 indera sudah tutup. Berarti tersisa batin saja. Dan di sana hadir winyana. Sesuatu yang mengetahui masih ada sesuatu. Nah, itu winyana. Nah, setelah mengetahui sesuatu, sanya itu yang bertugas memberi makna atas apa yang kita ketahui. Itu sanya. Di penerjemahan buku di bahasa Indonesia sering diterjemahkan pencerapan ya. Tapi di bahasa Inggris diterjemahkan perception. Tapi kata persepsi dalam perception di buku bahasa Inggris itu adalah kata persepsi yang dipakai khusus di psikologi. Bukan kata persepsi keseharian yang kita gunakan di bahasa Indonesia. Nah, di psikologi persepsi itu adalah bagian di otak kita yang memberi makna. Contoh, kalau kita meraba kursi ini, anggaplah kita belum bisa melihat ya, mungkin gelap atau mungkin pandangan kita terhalang. Kemudian kita raba kursi ini, kita ketok. Sepertinya kayu. Nah, yang bertugas memaknai kalau ini adalah kayu adalah sanya. Ya. Yang bertugas memaknai apa yang kita sadari. Oleh karena itu, Sang Buddha juga menjelaskan sanya dengan memahami ini hijau, memahami ini merah, memahami ini berwarna coklat. Itu adalah sanya. Dan yang ketiga adalah sangkara. Sangkara itu ketika sudah ada proses berpikir. Jadi muncul winyana. Kita ketahui ada sesuatu yang sedang kita ketahui. Kebetulan tangan kita sedang meraba kursi kayu ini. Kita ketok-ketok kayu. Setelah itu kita berpikir. Oh, zaman sekarang kayu sudah langka. Itu sangkara. Ketika sudah muncul pemikiran. Kata sangkara itu memang punya beberapa makna. Ya, jadi kata sangkara di teks lain mungkin bisa memiliki makna yang berlainan.
Oleh karena itu sesungguhnya terkadang di beberapa buku membahas pancakanda juga berbeda-beda. Nah, jadi sangkara itu ketika sudah muncul pemikiran, bentuk-bentuk pikiran untuk konteks pancakanda. Ya, jadi winyana muncul, begitu kita meraba, begitu kulit saya menyentuh ini, kulit saya tahu kalau ini adalah kain. Ini muncul sanya. Kemudian saya mulai menganalisa pemaknaan itu. Di situ muncul sangkara. Sejauh ini lumayan jelas. Ya. Baru sekaligus saja satu lagi, kasihan dia ketinggalan wedana, yaitu perasaan. Jadi saya gambarkan ya, winyana muncul. Ketika winyana. Nah, biasanya kalau dalam pembelajaran Dhamma ditambah lagi ketika kulit menyentuh objek muncul kesadaran di dalam kulit ya, atau kesadaran melihat, kesadaran pendengaran. Nah, tapi itu semua adalah winyana. Winyana ini menyadari ini ya, sentuhan pada objek kursi ini, sanya memaknai ini adalah kayu. Sangkara kemudian membuat pemikiran, kalau kayu saat ini sudah langka. Kemudian karena ada pemikiran itu muncullah wedana, senang. Wah, ini kursi yang bagus. Muncul perasaan senang, yang muncul wedana. Atau muncul perasaan sedih, atau muncul perasaan kecewa, dan yang lainnya. Dan proses munculnya pancakanda ini sesungguhnya walaupun bisa kita ketika menjelaskan itu seperti ada step 1, step 2, step 3, tapi pada kenyataannya itu mereka muncul hampir bersamaan. Jadi pada konteks kenyataan sehari-hari kita nggak akan mungkin bisa memilah. Ya, sebegitu kesadaran muncul semuanya lengkap. Lebih kurang seperti itu. Bante, kan dikatakan itu pacakan yang batin, Bante. Yang berarti yang kanda itu, Bante. Kan katakan itu kan cita dan cetasika. Cita itu berarti kan kita anggap winyanya cita. Sedangkan katanya cita itu winyanya itu sebagai cita, yang wedana, sanya dan sankara itu cetasika. Jadi katanya sankara itu adalah 50 cetasika. Nah, bagaimana penjelasan penting? Itu masuk ke penjelasan teks Abhidhamma ya. Itu bab-bab awal. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan Abhidhamma. Ya. Karena sejauh ini kebanyakan saya mempelajari sutta. Oleh karena itu saran saya mungkin bisa bertanya ke para bhante yang punya pengetahuan Abhidhamma yang lebih lanjut, yang lebih advance. Jadi untuk pertanyaan ini saya titip kembali ke Pak Susanto. PR untuk Pak Susanto. Ya. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya tidak akan mengarang. Ya, saya akan mengatakan saya tidak bisa menjawab. Dan itu bukan sebuah persoalan dalam proses belajar. Tidak mungkin saya bisa mengetahui semua buku Dhamma. Terlebih lagi, seperti yang saya katakan, beda orang mungkin punya beda preferensi dalam belajar. Ya. Lebih kurang seperti itu. Biasanya pribadi saya menghindari apa yang rumit. Kalau pribadi saya. Karena Sang Buddha di dalam Dhamma beliau mengatakan apa yang rumit itu bukan Dhamma. Dhamma tidaklah rumit. Oleh karena itu biasanya saya menghindari yang rumit. Atau mungkin saya yang tidak punya kemampuan mempelajari yang rumit.
Tetapi biasanya saya berusaha menyederhanakan sesederhana mungkin. Ya. Jadi itu saya titip PR kembali untuk Pak Susanto. Nanti Pak Susanto sudah dapat penjelasan, jelaskan ke saya. Biar saya senang bisa belajar. Lebih kurang seperti itu ya. Ya, ya ada pertanyaan lain lagi silahkan. Wah di wihara ini pertanyaannya berat-berat. Sutio tuh Bante. Ini ada titipan pertanyaan. Jadi saya lagi monitor juga. Ada yang bertanya di YouTube Bante. Yang pertama itu, apakah umat Buddha boleh sembahyang altar Dewa Saka atau Dewa Langit atau Dewa Bumi yang tujuannya adalah meminta rezeki, kemakmuran, kesehatan? Jika boleh, apakah ada nanti ditagih balas budi? Itu yang pertama. Yang kedua, jika belum ada altar dewa di rumah, apakah boleh dibuatkan altar tersebut, dan bagaimana jika ternyata di altar tersebut adalah makhluk lain? Maksudnya bukan dewa yang kita sembayangin gitu loh, Bante. Ini pertanyaan dari yang dikirim salah satu karaka juga di YouTube, Bante. Nanti coba diulangi pertanyaan kedua setelah saya menjawab pertanyaan pertama ya. Baik Bante. Apakah boleh sembayang ke Dewa Saka ya, atau bahkan Dewa Langit ya, mungkin juga termasuk dewa-dewa lainnya, untuk mengharapkan rezeki atau yang lainnya, dan apakah ada balasannya. Agama Buddha itu memiliki karakteristik, biasanya agama Buddha itu hampir tidak ada larangan. Agama Buddha itu mengajak kita untuk bijaksana. Biasanya hanya dijelaskan apa yang baik, apa yang tidak baik. Bahkan di bahasa 5 sila pun bukan dilarang membunuh, tetapi seseorang berlatih diri menghindari pembunuhan. Nah, jadi ketika pertanyaannya apakah agama Buddha melarang sembahyang ke para dewa? Ya, agama Buddha tidak memiliki kecenderungan melarang. Ya. Tetapi kembali di sini kita belajar bersama bahwa segala sesuatu itu ada sebab akibatnya. Kalau seseorang ingin sukses, ingin kaya, bagaimana caranya? Dan itu dijelaskan Sang Buddha juga bagaimana caranya. Ada di namanya Bagya Pajasutta di Anguttara Nikaya. Di sana Sang Buddha menjelaskan secara singkat saja. Kalau seseorang ingin kaya, maka ia harus memiliki usaha yang rajin ya, usaha yang rajin yang tidak kenal henti. Usaha untuk menabung. Usaha memiliki teman yang baik. Berusaha untuk tidak menghamburkan hartanya di tempat yang salah. Seperti minum minuman keras, prostitusi, teman yang buruk, dan keluyuran malam. Jadi itu diajarkan Sang Buddha. Kalau orang ingin kaya raya, ingin sejahtera, ini caranya. Bagaimana kalau seseorang ingin sehat? Kalau ingin sehat, salah satunya rawatlah sila pertama. Jangan membunuh makhluk hidup. Bagaimana ingin lebih sehat lagi? Boleh jalankan atas sila. Setelah jam 12, stop makan, hanya minum saja. Nah, mengurangi kalori itu sangat menyehatkan. Fasting ya, puasa. Dan di Kitagiri Sutta, Majjhima Nikaya 70, beliau menjelaskan bahwa
tujuan dari tidak makan setelah tengah hari itu adalah agar tubuh menjadi sehat dan ringan. Jadi memang tujuan puasa dalam agama Buddha adalah untuk kesehatan dan tubuh yang ringan, yang tidak ngantuk-ngantuk. Karena kalau ngantuk-ngantuk tidak bisa bermeditasi. Jadi jelas sekali kalau seseorang ingin sehat, dia bisa jaga dirinya dengan sila pertama. Dia bisa kalau ada waktu, ada kesempatan dia berpuasa dan sebagainya. Jadi ajaran Buddha itu mengajak setiap orang untuk membangkitkan kebijaksanaannya, berpikir ulang. Kalau dia ingin sesuatu, cari sebab-sebabnya. Nah, oleh karena itu, kita tidak melarang seseorang untuk sembahyang ke dewa atau ke dewa Saka. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menjadi bijaksana, kita bahkan tidak meminta. Kalau kita ingin rejeki, kita tidak meminta. Kalau kita ingin kaya, kita tidak meminta. Kalau kita ingin sehat, tetapi kita memunculkan sebab-sebabnya. Secara otomatis akibatnya akan berbuah. Bapak Ibu kalau makan tidak perlu mengharapkan kenyang. Betul ya? Kalau makan ya kenyang begitu. Hasilnya akan muncul. Tapi bagaimana kalau seseorang ingin di rumahnya itu ada dewa langit, ada berbagai altar dewa yang memang sudah ada di rumah, yang mana itu diwariskan oleh mungkin nenek, mungkin ibu. Boleh doakan saja agar para dewa dan semua makhluk itu berbahagia. Selesai. Begitu. Boleh kita. Ada dewa langit, ada dewa. Wah, di Medan banyak dewa ya. Silahkan Bapak Ibu ingin nancapkan dupa juga boleh. Apa doanya? Sabe sata bawantu sukitata. Wah, ini dewanya bingung. Ini butuh mikir ya. Gitu ya. Wah, doanya luar biasa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dewanya penasaran, dewanya ngikutin. Ini butuh mikir. Ibu tua kehoi lah gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Jadi saya pikir kalau penjelasan tadi saya didengarkan dengan baik, itu menjawab pertanyaannya secara tidak langsung. Untuk penanyanya kalau belum jelas, nanti selesai acara live ini didengarkan lagi diskusi damanya. Didengarkan beberapa kali juga enggak apa-apa. Agar apa yang sudah dipahami bisa dihafal. Pertanyaan kedua. Jika belum ada altar dewa di rumah, apakah boleh dibuatkan altar tersebut? Tapi bagaimana jika ternyata yang di altar tersebut adalah makhluk yang lain, maksudnya bukan dewa gitu, Bante. Jadi intinya si yang penanya ini di rumahnya nggak ada altar dewa ini, dewa itu. Apakah boleh dibuatkan gitu loh, maksudnya Bante. Cuman dia khawatir udah dibuatkan nanti yang huni di situ bukan dewa, malah makhluk-makhluk yang lain. Bisa jadi makhluk peta atau gimana gitu, Bante. Iya. Sesungguhnya ada altar atau tidak ada altar itu bukanlah yang paling penting. Kalau seseorang ingin mengundang dewa datang ke rumahnya, praktekkanlah sila. Nanti sudah dibuat altar bagus-bagus ya, ternyata pemilik altarnya moralnya tidak baik, etikanya tidak baik begitu ya, tidak merawat sila, apalagi kalau hatinya itu tidak baik ya bahasa kasarnya hatinya jahat ya. Apakah dewa itu mau tinggal di sana? Oh, dewa ya lebih senang tinggal di surga. Dewanya datang, aduh hawa nih, cuy langgung bokong jaho, pulang dia. Misalkan begitu ya. Lalu bagaimana agar seseorang itu bahkan bisa menarik perhatian dari para dewa?
seseorang itu bisa mempraktekkan sila. Dan ketika hari Uposatha menjalankan atasila. Jadi dijelaskan oleh Sang Buddha, diajarkan oleh Sang Buddha, seseorang yang mempraktekkan atasila di hari Uposatha sangat disenangi oleh para dewa. Bahkan ada dewa yang khusus untuk melihat hari Uposatha siapa saja yang Uposatha. Bagaimana kalau ingin membuat altar? Ya kalau saran saya pribadi, agar apalagi yang khawatir nanti apakah makhluk lain yang menempati altarnya, buat saja altar Sang Buddha. Bisa meniru di sini. Ada altar Sang Buddha. Bahkan misalkan tidak disertai dengan Bante Sariputta, Bante Moggallana, nah juga enggak apa-apa. Cukup Sang Buddha. Kemudian ada waktu kita baca parita. Ya saya pikir tidak adalah makhluk halus yang mau menempati rupang Sang Buddha. Dia juga memahami Sang Buddha itu guru agung yang memiliki kebajikan luar biasa. Saya pikir begitu. Apalagi ditambah dengan setelah dia memiliki altar Sang Buddha di rumah, dia menjadi senang membacakan parita, apalagi senang hadir di wihara ikut puja bakti atau ikut Dhamma discussion seperti hari ini, itu jadi sangat luar biasa. Saya pikir begitu. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Anumodana Bante.